Saudara enggak percaya nih, kalau saudara lihat pantat saya itu kan trepes itu. Pernah dua anak mukul ngeroyok saya, ya saya kalah sebenarnya. Welcome to Talk Soul. So far, so good. Gimana penampilan aku Tepi hari ini? Unik sekali, jujur. Apakah kamu kira-kira takut lihat aku begini? Apa kamu malah ketawa? Kayak yang bikin takut kayaknya kacamata ya, Kak. Oke. Ya, Coba kalau aku tambahin begini, kamu takut gak sama aku? Semakin, wow. Ini semakin mencurigakan. Iya. Nah, tapi ternyata Tepi, penampilan yang seperti ini, yang sepertinya menakutkan atau beda dari yang lain, itu ternyata enggak menjadi indikator orang itu ada gangguan jiwa. Ya benar, karena ada orang yang punya stylenya sendiri ya, mungkin lebih eksentrik, itu cara mereka mengekspresikan diri. Iya, bukan berarti kita kalau misalkan penampilannya bagaimana terus kita mencurigai orang, nggak boleh juga. Iya. Karena ternyata banyak juga kasus-kasus yang kelihatannya baik-baik aja, ini orangnya pendiam, dingin, sama orang lainnya senyum-senyum aja, tapi ternyata dia mengalami atau dia sudah melakukan tindakan yang tidak baik kepada orang lain. Contoh, kita pasti tahu dong kasusnya Taufik Hidayat. Benar, bukan yang bulu tangkis. Beda ya. Beda ya. Ini yang dia mengabuse pacarnya dan menyekap perempuan itu selama 3 tahun dan mengakibatkan damage atau kerusakan yang sangat besar buat si korbannya. Nah, tema kita hari ini adalah kita mau ngebahas tentang psikopat. Kata yang berat tuh, Kak. Tapi jangan lihat saya. Kita lihat bintang tamu kita, narasumber kita hari ini adalah Profesor Virgo Handoyo. Pak, welcome again. Thank you. Selamat datang. Selamat datang. Nggak again juga, karena kadang-kadang bisa jadi episode ini yang ditayangin duluan. Betul. Pokoknya pemirsa nonton semua episode yang ada Pak Virgonya. Betul. Daging semua kita jamin. Daging semua. Pak, kita mau ngebahas tentang psikopat, Pak. Gimana sih how you spell atau how you pronounce psikopat? Psikopat ya. Apa itu, Pak? Psikopat. Yeah. It's not even a word ya. Ya, untuk sebagai disclaimer dulu Disclaimer, ya. Pak. Silakan, Jadi Pak. apapun informasi yang saya sampaikan hari ini bukan dimaksud untuk mendiagnosa seseorang atau diagnosa orang yang ada di media ya, tapi tadi Taufik Hidayat saya sendiri tidak tahu ya. Jadi hanya untuk informasi saja untuk membantu kita mengetahui, sekali lagi bukan untuk mendiagnosa. Diagnosa harus pergi ke orang yang punya keahlian klinis. Setuju, Pak. Sehingga dia bisa akses keseluruhan kehidupan sebelum Anda bisa mendiagnosa seseorang apakah dia psikopat atau anything. Ya. By the way, sekarang menjawab tentang psikopat. Memang di dalam diagnosa psikologi yang dikumpulkan melalui buku yang namanya Diagnostic Manual for Statistic for Mental Disorder yang dikenal sebagai DSM. Sekarang nomor 5. Itu tidak ada diagnosa psikopat, itu nggak ada. Itu kata psikopat dulu sebetulnya dimulai dari psikolog yang namanya Charles Hare. Dia membuat tes personality. Nah, kumpulan personality yang biasanya menunjukkan sikap dingin, ya, emosinya itu kurang, kemudian dia ada tendensi untuk manipulatif, kemudian juga agresif, ya. Jadi kemudian juga impulsif in some way. Itu dikumpulin, ya, suka bermusuhan, suka nganiaya orang lain dan sebagainya, itu dikumpulin menjadi kemudian orang itu secara populer menyebutnya psikopat. Jadi berbeda, mungkin yang close dengan psikopat di dalam diagnosa DSM-5 adalah ASPD atau Antisocial Personality Disorder. Antisocial Personality Disorder mungkin ya.
Jadi Yang tapi paling kita- mendekati itu ya. Iya, tapi ya kita belum tidak bisa mendiagnosa. Even menurut saya, Betul. even Anda punya tendensi ke arah psikopat by definition of hair, belum tentu dia menjadi ASPD. Gitu. Ya, jadi faktornya macam-macam. Ya, balik lagi ke poin yang kita sering bahas juga ya di episode-episode ini, bahwa kita nggak bisa semena-mena diagnose teman-teman kita lah, karena it's a very serious condition, jadi Right. kita harus ke profesional. Right. Nah, dengan adanya profesional, boleh nggak Pak Virgo juga jelaskan seperti apa sih diagnosa ini, ciri-cirinya seperti apa di kehidupan Yang sehari-hari? psikopat, yang ASPD. ESPD, ya. ESPD basically adalah Anda mendiagnosa itu termasuk di dalam sejarah. Sebelum umur 15 tahun misalnya, biasanya anak-anak itu develop seperti developmental path gitu. Jadi jalan secara pertumbuhan jiwa itu ada tendensi ke arah psikopat. Bahkan dalam diagnosa ESPD itu harus sebelum umur 15 tahun orang anak itu biasanya suka berkelahi, basically impulse, nggak bisa kontrol diri, ya. Kemudian aggressiveness, menunjukkan tindakan, kadang suka menyiksa binatang, atau merusak properti, atau nyolong, ya, mencuri, minggat dari rumah, ya. Nah, itu semua diagnosanya sebetulnya di dalam DSM-5 itu ada diagnosa yang namanya conduct disorder. Gitu. Conduct disorder. Ya, conduct disorder. Jadi itu biasanya kalau anak itu mulai mencuri, bakar-bakar, menyiksa binatang, Bikin ulah pokoknya gitu ya. Ya, bukan hanya bikin ulah, tapi merugikan merugikan orang lain. Betul. Kalau bikin ulah saja, suka bantah, suka itu Beda ya? ada diagnosa lagi Oke. namanya ODD ya. ODD, ya, jadi opposition deviant disorder, ya. Jadi suka ngelawan gitu. Oke. Ya. Jadi ada masa kecil ada at least ada 2 lah untuk diagnosanya. Nah, ASPD itu dimulai harus kita hanya bisa mendiagnosa ASPD sesudah umur 18 tahun. Sesudah umur 18 tahun. 18 tahun dengan sejarah sebelum umur 15 tahun itu suka, yaitu tadi merugikan orang lain lah. Kemudian tidak peduli sama hukum, sama moral, ya, seperti mencuri, bahkan juga kadang menyerang secara seksual dan sebagainya, gitu. Jadi memang ada korelasi. Kalau Anda lihat anak-anak itu sudah ada diagnosanya OD atau bukan opposition, conduct disorder, ya, CD, conduct disorder, itu merupakan indikator bahwa kalau tidak diintervensi bahaya menuju ASPD, anti-social personality disorder. Nah, itu diagnosanya begitu. Tanda-tanda yang tadilah kalau bisa dikumpulkan itu bisa disarikan, ya itu aggressiveness, impulsivity, sama manipulatif, suka nipu. Ya, manipulatif, aggressiveness, impulse itu tidak bisa kontrol diri. Dengan kata lain, otak atasnya ini remnya blong, gitu. Sementara otak bawah, otak animalnya, amigdalanya itu tinggi. Bahkan dalam riset akan dilihat memang amigdalanya itu tidak mudah tergerak gitu. Jadi emosinya itu beku, kebeguan, yang dingin emosi. Jadi dia don't care gitu. Malah ada studi riset yang saya pernah lihat itu dari orang Eropa, ya. Jadi waktu itu ada konferensi di California Technology, Caltech. Nah, di situ ada orang ditunjukkan video, kasih movie gitu, kemudian ada yang dipukul kepalanya dengan palu atau apa begitu, ya. Orang yang normal dia akan kemudian reaksi. Orang penontonnya ini dikasih image supaya dia tahu bagian brain mana yang aktif gitu. Nah, orang biasa begitu lihat itu, ya, orang dipukul gitu, walaupun kita tidak dipukul tapi kita terus gini, perasaannya juga ikut merasakan sakit gitu. Ya, sama. Jadi dengan
di otak itu bagian amigdala, otak tengahnya, kemudian dengan prefrontal lobe ini, mirror neuron PFC sini ya, ini activated gitu, dua-dua activated. Itu orang yang normal. Itu yang normal ya. Jadi dia punya empati, bisa merasakan, bisa mikirkan secara emosi maupun secara pemikiran. Mirror neuronnya seperti cermin itu, mirror neuron itu activated dan amigdalanya activated. Tapi yang ASPD ini beda. Dia mirror neuronnya bisa ngerasakan mikir orang dipukul itu sakit. Tapi amigdalanya ini Dimatiin. menter aja. Nggak activated gitu. Oke. Jadi don't care. Walaupun aku merugikan kamu, don't care. Itu ASPD begitu. Oke. Nah, kemudian ada lagi studi bahkan bisa didetek gennya itu apa yang membuat mendamping ini amigdalanya. Itu adalah MAOA gene, MAOA gene, MAOA gene. Ya. Jadi monoamin gene yang damping dia punya amigdala. Dan itu tergantung dari gennya. Ya. Nah, gen itu sendiri ini studi oleh seorang profesor di Irvine University. Jadi pada waktu dia studi, ibunya tuh bilang, coba dia studi serial killer, ya, basically ASPD, antisocial personality disorder. Jadi dia studi orang yang bunuh. Nah, keluarganya sendiri itu dalam satu generasi, kasen-kasennya dan sebagainya, ya, sepupunya itu ada sejarah ada yang begitu. Orang. Semua ada 7 atau 8 orang. Bayangkan satu generasi 7-8 orang sebagai pernah bunuh orang gitu. Jadi dia studi itu. Nah, dalam studi itu dia kumpulin semua serial killer, kemudian dilihat brainnya seperti apa. Nah, satu hari dia lihat brain ini, loh, ini kok brain typical serial killer gitu. Orang yang bunuh berulang-ulang. Dia lihat brainnya, terus dia cek. Kan biasanya kita kalau membuat riset kan dikasih kode saja. Brain nomor 1, 2, 3, 4. Terus dicek identitas orang ini siapa. Dilihat, loh, ini kok brain saya gitu. Loh, dia mikir, lah, aku ndak serial killer. Tapi aku punya brain seperti serial killer. Apa yang terjadi? Dan waktu dicek gennya juga, dia punya MAOA gene itu, MAOA gene. Jadi dia kemudian mengambil kesimpulan, memang kita itu born mungkin ada tendensi untuk ASPD, tetapi tidak selalu menjadi ASPD. Itu belum genap gitu. Ya, tergantung dari nurture, tergantung dari pembelajaran, tergantung dari parentingnya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Lah waktu kecil, waktu dia lihat itu masa lalunya dia, ternyata keluarganya itu sangat dekat, penuh dengan kasih. Dia itu very happy gitu. Makanya tidak heran meskipun dia carrier MAOA gene, tetapi dia tidak menjadi ASPD. Dan itu berbeda dengan kasen-kasennya dia yang latar belakangnya amburadul, biasanya keluarganya itu keras, keluarganya itu banyak menyiksa. Nah, ini amplify dia punya MAOA gene menjadi ASPD gitu. Berarti jadi nature nurture. Iya, baru mau ngomong ya. Nah, nature nurture lah. Bahkan makanya dalam dunia psikologi juga itu psikopat itu ada 2 kan. Ada primary, ada secondary. Primary itu yang lahir dengan ada gen semacam itu ya. Seperti yang tadi ya, si orang tadi. Kemungkinan MAOA kita enggak tahu karena itu through different research. Jadi kemungkinan ada tendensi manusia itu lahir bawaannya memang tendensi untuk enggak bisa self control, tendensi untuk agresif, tendensi untuk manipulatif. Itu ada faktor gen. Tetapi tidak selalu ekspresif begini. Sebab melalui pembelajaran, gen itu sendiri sekarang kita tahu bisa di turn on dan turn off. Bisa ditekan ya. Iya, melalui apa?
terapi, Right. counseling, melalui peer group, melalui komunitas, Pola asuh pola yang asuh. sehat. Nah, itu sangat menentukan. Nature and nurture Iya, is iya, iya, iya. working. Walaupun kalau influennya gennya itu besar, maka disebut primary. Yang secondary itu lebih karena pembelajaran, karena pola asuh. Gitu. Apa bisa juga Pak Virgo melalui yang secondary itu? Secondary, apakah mungkin karena trauma juga? Oh ya, Ya. definitely. Hmm. Waktu kecil misalnya banyak disiksa oleh orang tuanya, di abuse. Kemudian cara parentingnya mungkin pokoknya kata papi, kata mami begini. Nah ini dia akan menimbulkan pemberontakan kan. Nah kalau pemberontakan itu misalnya kalau aku ngomong negative parenting, what I mean with negative parenting is begini. Pola asuh yang biasanya begitu anak itu berbuat salah, baru ditegur, baru dikasih perhatian. Tapi kalau berbuat baik, orang tua diem. Jadi kalau itu begitu severe, ya hukumannya berlebih-lebihan, anak kan coba ambles bumi lah. Sebab kalau aku ngomong terus terang sama mami, aku kena pukulan. Lah mendingan aku nipu lah. Nah, dia belajar manipulatif. Iya, supaya diperhatian juga. Nah, sebab orang tua itu, buat anak, perhatian orang tua itu lebih penting daripada hukuman. Nah, hukuman itu dalam persepsi anak. Dalam persepsi orang tua mungkin berupa hukuman. Tapi dalam persepsi anak, kalau dulunya tidak pernah diperhatikan, hanya hukuman saja, itu merupakan perhatian buat dia. Jadi kita harus lihat hukuman itu dari mana gitu loh. Jadi bukan dari disiplin itu, apa hukuman itu datangnya bukan dari persepsi parent, harus dari persepsi anak. Sebab hukuman bisa dipersepsi sebagai perhatian. Bad gitu attention is still attention. Attention gitu ya, is still attention, even though negative attention, gitu loh. Nah, karena itu dalam studi jelas positive parenting itu yang lebih baik. Dengan kata lain, ya, ubah. Kalau anak itu berbuat yang significantly good, kasih perhatian secepatnya. Kasih reward juga, Iya, kasih penghargaan. reward, tepuk di sini, spesialnya di sini nih. I'm proud Wah, of you're good. I'm proud of you. Waduh, tapi jangan setiap tindakan tuh perhatikan. Itu juga bermasalah. Itu juga salah. Reward. Nah, reward itu juga harus dipersepsi dari anak, dari yang nerima. Jangan dari, aku sudah reward kok. Loh, anaknya merasakan itu reward bukan. Nah, harus dari lihat subjektif. Mungkin hanya kata-kata sudah cukup. Mungkin anak lain perlu dikasih duit atau apa gitu. Hadiah Ada gitu yang anak lain perlu ditepuk-tepuk gini, anak lain disenyumi. Jadi kita harus lihat persepsi rewardnya itu di mana gitu loh. Jadi jangan dari yang memberi gitu loh. Harus dari sisi penerima. Nah, kalau itu dilakukan, maka dia akan amplify tindakan-tindakan yang baik. Jadi tindakan yang baik kasih perhatian. Tindakan yang jelek diem, mendingan diem. Itu namanya teknik yang disebut extinction. Studi jelas. Misalnya saya ini tanya sama guru. Gurunya diem saja. Lama-lama saya lelah tuh. Kan ada anak nangis. Diam. Nah, ini kasih perhatian yang jelek justruan. Mendingan kamu, kamu nangis ya. Ya, kamu tidak bisa ngomong sama aku. Kamu perlu waktu untuk nangis. Ya silakan nangis dulu. Nanti kalau sudah diam, bisa ngomong sama papi mami. Ini diabaikan saja. Tindakan yang jelek diabaikan. Dan itu lebih efektif daripada dikuliahi. Dimaki-maki, dihukum. Diam. Waduh, tambah amplify. Nah, positive parenting itu begitu. Yang jelek mendingan didiemin. Kecuali anak itu dalam bahaya, ya kita intervene. Ya. Kalau mau intervene pun ya mungkin diterangkan sebabnya apa, saya intervene gitu loh. Ya. Tapi yang lebih baik lagi generally abaikan yang jelek, kasih reward yang baik. Itu namanya positive parenting. Jangan dibalik. Kalau negatif parenting itu justru anaknya sudah baik, masa dimarahi, masa diomongi, kasih perhatian. Jangan, justru baik kasih perhatian. Kalau jelek didiemin saja. Maka anak itu kalau ketemu sama kita tuh kepingin selalu berbuat baik.
Dan kemudian itu di-internalize sama dia. Jadi kebiasaan Jadi tertanam. kebiasaan di-internalize. Gitu. Di-internalize masuk dalam. Sehingga kita sudah tidak perlu ini tidak perlu menjaga kehidupan dia. ESPD-nya itu dia bisa adaptasi diri sendiri walaupun ada tendensi untuk ESPD atau psikopat, tapi lama-lama karena kalau dia berbuat buruk didiemin aja, lelah sendiri. Jadi dia berusaha internalize untuk cari reward dari mami papi, dari pengasuhnya. Itu miracle lah. Ya kenapa saya bilang miracle? Karena saya alami. Gimana Pak? Lah, saya dulu kan ya grew up di Indonesia itu yang tahunya kan negatif parenting. Oke. Kalau berbuat jelek gebuk, berbuat baik diem. Nah, ini kan ya saudara enggak percaya nih, kalau saudara lihat pantat saya itu kan trepes itu. Terlalu banyak smash. Oh gitu. Iya, banyak cambuk di sekolah, di Trepes jalan, ngomongnya. di di rumah, semua ilmu gebuk gitu. Jadi gebuk, akhirnya apa? Ada tendensi ke arah itu gebuk anak juga, kan jadi habit ah. Nah iya kan bisa Penghasilannya begitu, cycle-nya akan generasi ke generasi. Gimana cara bisa merubah? Nah, mengenal itu, saya pernah pengalaman waktu kecil kan anak-anak yang merawat saya juga, mulai jam 8 sampai jam 5 sore karena kita tinggal di Amerika ya. Saya punya anak 2 waktu itu, masih student. Kerja, student, and then doing just planting. Jadi, wah berat. Ya. Nah dalam keadaan gitu, waktu anak saya kira-kira umur 2 tahun gitu, dia berkata, no, I don't want to do it. Itu tangan ini mau pengen pelang aja. Smash. Gitu, kurang ajar. Gitu. Nah, saya sadar ini bahaya, ini monster. Iya, monster di dalam. Ini kan impulse ya. Jadi saya tidak bisa kontrol diri, otak bawahnya ini, otak animalnya yang menerjang, otak remnya ini blong gitu loh. Nah, kita menyadari bahwa mobil saya ini remnya masih blong, atau dulu nggak ada rem sama sekali. Iya, nggak ada rem ya kan, karena pendidikannya tahunya begitu. Iya. Ya, saya melarikan diri, saya kontrol diri saya lari, saya call istri saya. Oke. Jin, aku ndak bisa ini, waduh, ndak bisa kontrol diri saya, karena ilmu silatnya dari sana gitu. Nah, lama-lama calm down, otak animalnya ini bisa seperti kuda binal gitu loh. Iya. Itu di dalam Alkitab itu ada kuda kata liar. prautos, itu bagus tuh, lemah lembut. Okay. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu menjinakkan seperti otak animalnya. Seperti kuda liar yang sudah dijinakkan. Nah, kita harus kenal ini kudamu ini, diri kita sendiri ini secara emosional itu kuda liar apa kuda yang sudah dijinakkan. Itu bedanya di situ. Anda itu tendensi ASPD menjadi lebih besar, psikopat menjadi lebih besar, atau berkurang. Itu akan menentukan masa depan Anda. Apa Anda menjadi pemimpin apa tidak gitu. Iya. Itu kuncinya adalah impuls tadi. Impuls, kemudian kalau tendensi negatif parenting, maka anak itu tendensinya manipulatif. Menipu, tidak berani jujur. Sebab kalau jujur kita ajur gitu loh. Kita hancur. Karena orang tua ilmunya gebuk. Kamu tidak baik, keplok. Tidak berani jujur mendingan ambles bumi. Nah, kita menjadi manipulatif. Kemudian kita dendam sama orang tua, tidak bisa. Kita menjadi agresif pada orang lain, displacement. Seperti saya waktu kecil, saya tidak bisa pukul papi, tidak bisa pukul tetangga. Yang saya pukul adik saya. Iya. Gitu. Tanya adik saya, 7 itu babak belur dengan tangan saya. Ya, Pak Virgo ya. Iya. Itu itu kehancuran itu Pak ya. Kehancuran. Kalau apalagi kalau misalkan adiknya yang 7 itu juga ngerasain hal yang sama. Iya, makanya akhirnya untung adik saya yang laki itu pernah dua anak mukul ngeroyok saya. Ya saya kalah sebenarnya. Jadi ini hanya soal parenting aja, negatif parenting menjadi positif parenting. Begitu saya tahu, wah, itu miracle di dalam keluarga saya. Ya. Berarti memang parenting, pola asuh itu again and again sangatlah penting, nurture itu Pak Virgo. Nah,
juga buat para penonton mungkin kita discussnya very usual, very casual. Iya. Tapi saya juga mau kasih disclaimer bahwa ini hal yang serius juga ya, especially mungkin banyak kasus-kasus di luar sana orang-orang yang mungkin mengalami hubungan yang sangat toksik dengan orang-orang ASPD seperti korban dari kasus ini Pak Virgo. Oh iya. Jadi mungkin saya juga mau shift perhatian ke para korban nih Pak Virgo. Iya, betul. Bagaimana kalau ada korban dalam hubungan ASPD dengan orang yang punya ASPD. Mungkin kan banyak orang Indonesia akan mengatakan kenapa sih korbannya nggak end the relationship aja gitu loh. Nah ini aku aja yang dengernya tuh aduh kesel ya. jangan ngomong kayak gitu. Jadi boleh nggak Pak Virgo shed a light on this? Berdasarkan riset, kalau orang itu memang tendensi psikopat dan ASPD-nya tinggi, ya, yaitu at least Anda bisa ya suka manipulatif, agresif, kemudian juga tidak bisa kontrol diri, impulsif, kemudian controlling, suka ngancam, kemudian bertindak kekerasan dalam relationship, ya itu red flag. Ya, red flag. Kemudian biasanya kalau mereka sudah abuse dalam relationship, dia biasanya itu minta maaf, jadi romantis, jadi waduh luar biasa senangnya. Akibatnya orang yang relationship dengan dia, maka pengalaman itu, pertama di abuse, dimanipulasi dan sebagainya, ini masuk dia jadi ketakutan. Tapi tiba-tiba sesudah itu kok orangnya jadi romantis sekali. Lagi gitu kayaknya. Lah ini seperti minum alkohol. Kamu stres minum alkohol kok jadi enak. Akhirnya itu menjadi addict. Menjadi addict di dalam relationship, kita menjadi trauma bonding namanya. Trauma bonding because of abusive relationship tadi. Karena cycle-nya begitu. Itu yang pertama. Ikatan pertama, kenapa orang itu tidak bisa, tadi kamu mengatakan loh lari saja. Tidak gampang. Banyak orang bilang seperti itu. Gampang. Itu yang pertama, trauma bonding tadi. Ya, karena polanya ASPD, orang yang suka abuse itu adalah itu tadi, ya, manipulatif, agresif, kemudian sudah dianiaya, kemudian jadi begitu baik janjinya itu janji mati lah gitu. Tapi nanti terulang lagi, terus memang cycle-nya begitu. Dia yang sakitin, dia yang obatin, terus diulang-ulang. Iya, terus berulang gitu. Akhirnya kita jadi kecanduan akan harapan si korban ini ya, jadi kecanduan ya. Yang pertama itu. Kedua, kalau dia sudah hidup di dalam lingkungan yang demikian, akhirnya dia tidak bisa lari. Ya, seperti apa ya? Itu ada studi dari Seligman namanya learn helplessness. Learn helplessness. Ya. Jadi kita itu bisa hidup itu jadi rasanya tidak berdaya. Itu apa ya? Kuda atau apa atau monyet atau apalah ya, dimasukin tempat yang ada strumnya, dia lompat sana kesetrum, lompat sini kesetrum, lompat sana kesetrum, lompat sini kesetrum. Nah akhirnya binatang ini dipindahkan di tempat yang tidak ada strumnya, dia tidak bisa lompat keluar, tidak bisa lari. Udah terkurung dengan memorinya. Seperti gajah itu dirantai pakai yang berat itu kasih rantai terus gitu ya, lama-lama dilepas kasih stick kecil gitu aja, gajah itu tidak bisa lari. Itu manusia juga begitu. Kalau manusia itu tidak helpless, tidak di-encourage, itu selalu dihukum kalau dia bertindak kreatif itu ya. Akhirnya dia menjadi helpless, putus asa, tidak berdaya. Nah, orang-orang yang mengalami abuse relationship biasanya dia learn helplessness. Rasanya tidak berdaya. Itu yang kedua, faktor kedua. Di samping faktor pertama, cycle trauma bonding tadi, helplessness. Yang ketiga, biasanya orang-orang ASPD ini, orang yang suka menyiksa orang lain dan sebagainya, melanggar hukum, ini dia tuh gaslighting. Jadi suka nyalahkan. Kamu yang salah. Kenapa aku marah? Kenapa kamu marah ini? Kamu yang membuat aku marah. Padahal dia yang gila, tapi dia tuduh orang jadi gila. Nah ini kan di internalize, jadi orangnya itu menjadi iya aku yang salah. Aku harusnya begini. Dia percaya dengan apa yang terjadi itu ya. Karena tuduhan atau gaslighting dari si abusive.
Jadi dia internalize, dia yang guilty gitu loh. Dia itu sebetulnya korban, tetapi merasa bahwa dia ini yang membuat dia marah. Sehingga si korban itu jadi takut juga untuk Ya, yang ketiga adalah ketakutan tadi. Yap. Biasanya ketakutan karena abusive, luka-luka yang dialami dan sebagainya, sehingga dia basically dimanipulasi apa saja dia nurut lah. Ngikut, ya. Dikasih kepala, dikasih apa sudah ndak bisa apa-apa. Ya. Gitu. 4 hal yang at least membuat manusia itu tidak bisa lari dari abusive relationship. Ya. Karena itu begitu researchers tahu, ya, tidak ada cara lain. Kalau ada KDRT di Amerika itu harus dilaporkan. Karena Ya, ini ya. karena kita tahu bahwa orang yang sosiopat ke psikopat itu susah diubah. Ya, tidak gampang diubah. Jadi fokusnya adalah menyelamatkan korban. Ya. Menyelamatkan korban. Karena itu sampai di Amerika itu kalau ada ESPD atau apa, KDRT diwajibkan untuk melapor, gitu loh. Karena mengetahui dalam riset betul-betul korban itu tidak bisa disalahkan. Dia betul-betul helpless karena tercondition dengan keadaan yang ada. Jadi kalau orang berkata loh tinggal lari aja, ya yang normal bisa. Orang yang sudah dikondisi tidak bisa. Jadi intervensinya kita harus selamatkan korban, masukkan ya di planning, kemudian diarahkan ke tempat shelter dan sebagainya. Ya. Jadi itu kalau misalkan kita dengar kasusnya si Taufik Hidayat ini kan orang pada teriak kan, kok bisa sih 3 tahun lu? Iya. Nggak bisa. Nah mungkin nggak langsung di tahun pertama itu kejadian, Betul. Pertama dibaik-baikin dulu, Pak, gitu ya. loh. Atau mungkin memang pertama mereka memang pacaran beneran, Ya, betul. terus belum ke-trigger si itunya, si pelakunya. Tapi si korbannya ini sudah terekam terus dan apa yang didapatkan kan kesakitan dan Ketakutan, terus fisiknya juga rusak dan segala Betul, macam. betul. Jadi dia berpikir kayak gini, ya udahlah, memang ini nasib gua. Helpless. Iya, Pasrah. exactly. Iya, bahkan lebih baik aku kelar aja dia di sini udah memang inilah emang ternyata dia marah kepadaku hanya karena aku yang salah gitu karena tiap hari dibalikin lagi ya. Gaslighting, right. Iya, dan aku mungkin mau nambah juga. Kalau di psikologi kan Om boleh dikoreksi juga ya. Ada kan namanya survival mode. Right. Ya Om. Dan banyak orang kira bahwa survival mode itu atau mekanisme pertahanan ya kayak itu hanyalah fight kita what is it? Fight, flight, freeze. Fight Fight or flight. atau flight antara Right. kita lawan atau kita kabur. Iya. Tapi sebenarnya orang lupa bahwa freeze Freeze. ini juga lah survival mode. That's correct. Ya, bayangin Right. kita ada beruang nih, ya Iya, pemirsa. betul. Dan kadang kita saking paniknya, akhirnya kita pura-pura misalnya yaudah diam, siapa Mati, tahu dia ya. nggak kita pura-pura mati, kita pura-pura diam supaya kita siapa tahu beruangnya nggak lihat gitu Betul. loh. Jadi mungkin para korban juga Itu yang dialami cara nih. mereka That's good defend point. themselves Right. juga. That's good explanation ya. mungkin korban udah pernah coba ngelawan Kabur, tapi kena Nggak bisa. betul. mau kabur juga ketemu lagi akhirnya dia freeze dia terima nasib. Tambah lagi ada Iya. pengharapan, dia sudah itu biasanya baik. Oh, iya. Betul sekali Pak Wah, Virgo. itu kayak addicted lah. Iya, kasih kesempatan lah, Right, kasih right, kesempatan right, dan right. Oke. Iya, jadi Kemudian akhirnya cycle. juga mungkin kalau sudah punya anak, punya apalagi. punya harta bersama, bisnis bersama, itu ya jadi memberikan ada banyak faktor yang membuat mereka itu accumulated together, akhirnya pasrah tadi. Iya. Mendingan survival tadi. Iya. Ya, survival untuk freeze. Iya. Ganti untuk daripada freeze fight itu. or flee. Iya, bahkan saya pernah Right. baca Prof bahwa salah satu ciri-ciri orang freeze itu bahkan bisa sampai appease abusernya. Right. Mereka baik-baikin abusernya. Yes. Mungkin di mata orang lain itu kok kamu Kok gitu bisa kan sih? dia abuse Right. kamu gitu loh. Tapi Exactly. di dalam dia itu cara mereka untuk bertahan diri supaya Betul. nggak di abuse Betul. dalam relationship. Waktu kecil tersebut. malah bahkan sampai splitting, dan itu permulaan Ya. dari multiple personality disorder atau sekarang disebut dissociative, dissociative identity disorder. Gimana Pak? Gini, orang Ya, awam nih. kalau orang Bahasanya yang lebih ini. ya, Pak. kalau orang Indonesia itu nerangkan orang loh, kok orang biasa tahu-tahu bisa kesurupan. Oke. Nah, dunia psikologi itu menerangkannya Iya. tidak dengan spiritual atau kesurupan,
tapi menyebutnya adalah splitting dari self-nya. Who we are, jadi perasaan kesamaan. Waktu saya kecil saya merasa dengan ada self yang sama yang mengikuti saya sampai hari ini. Ya. Itu perasaan self, identity. Ya. Nah ini bisa split karena abuse tadi. Jadi misalnya kamu jangan ngomong sama orang tuamu, tak bunuh orang tuamu kalau kamu melaporkan tindakanku ini. Nah ini bisa di-internalize, self-nya itu bisa masuk ke tempat anak itu. Nanti salah satu personality-nya itu menjadi personality agresif. Ya. Sementara yang lain untuk cover up, untuk defense mekanisme sebagai anak-anak. Please jangan dihukum, aku anak kecil, please kasihani aku. Nah ini personality ini bisa muncul, bisa kadang-kadang seperti anak kecil, kadang bisa jadi orang abuser, kadang bisa orang biasa. Jadi mereka coba menutupi karena trauma-trauma yang dilakukan oleh abuser tadi. Akhirnya itu menjadi multiple Betul. personality disorder. Itu macamnya macam-macam. Jadi dan satu personality tidak bisa mengenal personality yang lain. Dan misalnya nih gampangannya gini lah, saya baru ngomong gini, tahu-tahu personality anak kecil muncul, ya, nangis, saya tahu-tahu nangis, jadi mendisplay emosi yang salah tempat, gitu. Dan bahkan di tes itu kolesterolnya itu bisa beda personality satu dengan personality lain. Jalan darahnya, detak jantungnya, temperature rata-ratanya itu bisa beda. Ya. Yang satu saya pernah lihat itu dosen saya bawa orang punya multiple personality disorder atau dissociative identity disorder. Dia bisa split gini, change, yang satu right handed, yang satu left handed. Oh wow. Ya, satu suaranya orang dewasa, satu anak-anak. Bisa splitting cepat sekali gitu. Nah, biasanya kalau di rumah sakit ya, mereka tahu kalau itu melalui teknik represi atau hipnoterapi dan sebagainya, mereka akan cari traumanya itu pada masa kecil apa. Nah biasanya kalau mendekati trauma yang paling sadis, biasanya itu personality yang ganas keluar. Itu ya ganas keluar. Untuk itu dia bisa melukai diri sendiri gitu loh. Nah biasanya kalau di rumah sakit itu dikasih obat untuk speed it up, kita punya memori, misalnya acetylcholine misalnya, untuk create itu supaya kita bisa ingat. Kemudian kita di rantai atau apa di sustain lah basically, kasih kain atau apa dijaga sama nursing dan sebagainya. Nah biasanya kalau muncul itu ya kayak kesurupan itu, I kill you gitu. Waktu ditanya apa yang kamu lihat waktu ke kamar mandi, wah, tahu sudah berubah. Gitu. Ada trigger kata-kata yang bisa akses dia punya memori waktu kecil. Wow. Jadi itu di-trigger untuk bisa munculkan personality yang ada. Ya itu kembali kepada masalah ESPD tadi. Kalau orang mengalami abuse itu ya tergantung severity-nya sampai seberapa begitu. Jadi nature and nurture itu penting sekali ya. Iya, betul. Ya. Terutama nurture ya. Nurture ya. Karena Mungkin mau nambah lagi nih. Lagi seru banget soalnya Kak. Lagi Lagi penasaran juga. Tadi kan Pak Virgo, otak kita nih luar biasa ya Pak Virgo untuk betul. melindungi kita tuh. Tadi kan Pak Virgo bilang sebenarnya orang yang ASPD itu nggak ada care-nya ya. Dia they don't care, nggak peduli. empati, They don't care ya. gitu ya. Melanggar Less lah hukum. ya. Ya. Jadi menurut Pak Virgo ya, orang-orang ASPD ini apa yang memotivasi mereka untuk melakukan hal-hal tersebut ya? Apa yang mereka dapatkan gitu loh Pak? Apakah do they get joy? Apakah mereka dapat sukacita dari situ? Ya, kemampuan mengontrol diri ya. Jadi memang kurang mereka. Kemudian juga karena lingkungan dan sebagainya, mungkin banyak di abuse juga oleh lingkungannya, maka dia menimbulkan suka berbohong. Jadi di otaknya sendiri itu ada tendensi untuk merugikan orang lain, Pak. Emang udah ada Sudah ada. tendensinya. Makanya ASPD kan harus ditrace
sejak Dari kecil, umur ya, 15 dini. tahun, sebelum 15 Sebelum 15 tahun tahun, itu ya. sudah ada indikator itu. Kita tidak bisa label ASPD kalau sebelum 15. Iya. Itu salah satu diagnosanya. Jadi di build up lah. Di build up kayak pencak silatnya itu di training bawaannya memang sudah pandai melakukan kurang mengontrol diri, kemudian tendensi untuk melakukan tindakan kekerasan itu lebih Melawan besar, hukum juga. ya setting fire dan sebagainya. Jadi nyiksa karena amigdalanya itu bagian ingatan emosinya itu dingin, Iya. tidak peduli. Jadi kemudian yang prefrontal lobe ini kurang berkembang gitu. Jadi tidak mikir dulu, perasaan empatinya juga kurang, tidak bisa merasakan seperti orang merasakan, don't care gitu loh. Iya. Aku tahu ini merugikan, but don't care. Nah, kombinasi building tubuh itu sendiri ditambah interaksi dengan orang lain itu menimbulkan gejala yang diamati sebagai ASPD gitu loh. Nah, jadi faktornya banyak. Sebaliknya orang sehat pun bisa menjadi ASPD atau orang yang bawaan SPD-nya besar juga bisa menjadi orang baik gitu loh. Contohnya profesor itu punya MAO gen, Right. turunannya temen Serial kasennya dia killer. serial killer, Tapi dia menjadi profesor yang baik. Tapi dia ibunya mengatakan I don't surprise that you have a MAO gene. Kenapa? Karena dia don't care. Kadang-kadang itu di orang sedang berkabung, dia bisa misuh-misuh di tempat perkabungan, tinggal pergi dan tidak merasa apa-apa gitu, tidak merasa bersalah. Gitu. Iya. Jadi memang bawaannya begitu, tetapi dia tidak membunuhi orang. Gitu kan. Dia bisa pakai energinya untuk hal-hal yang berguna, bahkan dia study serial killer gitu. Ya, jadi bukan artinya memang mereka tuh mungkin ada kali ya Pak Firgo yang mungkin mendapatkan sense of control dari situ, tapi memang dari bawaannya sudah seperti itu. Mungkin kayak bagaikan anak kecil yang nggak ada batasan gitu, ya udah I do whatever I please betul. gitu ya. Udah gue lakuin apa aja. Anak gitu. yang kurang didisiplin atau berdisiplin Terlalu. dengan keras, keterlaluan, Ya, disiksa. bisa dua-duanya ya. Itu semua kan manifestasi satu tingkah laku. Itu faktornya banyak. Jadi tidak bisa kita mengatakan kalau anakmu punya kelakuan begini pasti akan jadi serial killer. Waduh, jangan begitu. Sekali lagi ini hanya informasi. Iya. Riset pun belum tentu. Orang baik bisa jadi jahat, orang jahat bisa jadi baik. Iya. Tergantung dari bagaimana pola asuh, bagaimana lingkungan menyertai kita dan Kesadaran sebagainya, diri, kesadaran ya. diri dan sebagainya. Jadi banyak faktor. Nah, Ya. ini good newsnya dengan riset-riset yang ada kita tahu temperamen secara biologis itu begini, secara gen begini. Kalau kita memang memiliki gen begitu, ya kita harus lebih hati-hati. Nah, kemudian kita mungkin lebih intensional untuk memperbaiki diri lah, gitu loh. Karena itu bukan hukuman, bukan deterministik. Dijamin kamu akan jadi serial killer. Enggak. Kita bisa sublimasi, kita bisa channelkan energi kita untuk hal-hal yang berguna. Apapun, seperti saya misalnya, saya suruh ngangkat 1 ton ya enggak bisa. Ya, ngangkat 200 kilo ya saya yang terangkat bukan anunya. Lah kalau kita menyadari diri ya jangan coba ngangkat segitu dah. Tapi kalau itu diperlukan 50 kg, orang normal setempat saya bisa, ya saya belajar semampu saya. Sebaliknya orang tua juga harus lihat begitu. Kita harus, karena baby lahir itu temperamennya, wataknya berbeda-beda. Oke. Gitu. Nah, untuk itu nurture-nya juga harus fleksibel. Maka dalam parenting, parenting yang baik itu mencocokkan lah dengan temperamen anaknya. Anak yang bisa dikerasi ya dikerasi, tapi anak yang lembut hatinya, sensitif atau malah oppositional, ya kita harus coba mengerti lebih
banyak. Inkarnasi lah, kalau Jesus itu apa ya, teologia inkarnasi. Tuhan di sana datang kemari. Orang tua kan lebih tinggi giant daripada anak. Nah, lebih mendarat lah gitu. Ya. Mungkin Silakan masih deh. penasaran satu Bebas, pertanyaan ya. aja. Kalau mengenai kasus ini nih Pak Virgo, saya tahu Vicky Hidayat. Dengan orang ASPD itu lebih adanya less empathy dan bla bla bla. Menurut Pak Virgo mereka bisa nggak sih merasa guilty, merasa bersalah? Kan sekarang dia sudah ditangkap nih. Right. Dan ya pastinya dia bakal bilang, oh saya minta maaf bla bla bla. Menurut Pak Virgo tuh apakah ada genuine? Ya saya tidak tahu di Hidayat siapa dan orangnya kayak apa ya. Mesti itu ada diagnosa klinis sendiri ya. Right, Tapi kalau betul-betul orang itu diagnosanya ASPD, jelas dia itu tidak merasa guilty. Topeng doang ya Pak Virgo ya? Oh ya boleh topeng, boleh apa, don't care. Dia don't care. Memang tidak merasa guilty dia. Karena udah terbukti dia 3 tahun itu dia ngelakuin hal yang kita nggak beyond our imagination. Kok bisa sih bibirnya digunting, matanya. Tapi dia masih tega tidur sama dengan perempuan itu. Jadi ternyata kalau itu memang ASPD, kalaupun dia kelihatan menyesal dan sebagainya adalah manipulatif. Karena itu dalam intervensi kes-kes psikopat atau ESP semacam ASPD gitu, intervensinya harus melindungi sang korban. Karena bayangkan toh, yang satu susah diubah, yang satu juga susah untuk keluar dari sudah dikondisikan itu. Seperti jadi fokusnya, makanya law itu sangat penting di Amerika. Sampai dibuat law, hukumannya itu penjara kalau orang ASPD. Tidak ada cara lain untuk saat sekarang karena pengobatannya tidak gampang. Jadi dari sisi korbannya ya mungkin pemirsa ini sekarang ada yang ngerasa itu aku gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin bisa hubungin nomor di bawah supaya kita bisa paling tidak kalian bisa bercerita, ada yang mau mendengarkan dan bisa bisa bangkit daripada situasi yang mungkin sudah terpuruk seperti itu ya Pak ya. Kita fokus kepada korban ya. Kalau misalkan kalian yang belum sudah mempunyai ciri-ciri seperti pelakunya, nggak ada salahnya juga untuk minta tolong Pak ya. Definitely ya. Definitely. Atau bahkan biasanya itu orang lain yang melaporkan. Oh iya, orang lain, betul. Ya, biasanya orang lain yang melaporkan karena mereka tidak mampu. Bahkan kadang menutupi malah. Tidak apa-apa. Sudah babak belur masih tidak apa-apa. Gitu. Karena kondisi yang ya memang kasihan. Orang yang mengalami KDRT atau abuse, anak maupun perkawinan atau pacaran dan sebagainya. Ya kalau Anda menghadapi masalah-masalah begitu ya usahakan untuk lapor atau orang lain yang tahu. Pergi, memang tidak gampang. Ada lagi Stepi yang mau ditanyakan? Wah ini udah luar biasa banget nih Pak Virgo. Aku juga selalu 3 episode ini belajar terus sama Pak Virgo. Luar biasa sekali. Kita tekankan lagi kalau misalnya ada pemirsa, boleh banget kontak ya nomor di bawah. Ini untuk jangan takutlah untuk seek help. You are not alone ya. You are not alone. Mau cari komunitas juga bisa bergabung bersama dengan kami. Pak, kita udah selesai di episode ini. Sekali minta Bapak untuk tutup dalam doa boleh? Oh silakan. Mari silakan, kita sama-sama. Tuhan, apapun yang kami sampaikan hari ini dan siapa saja yang mendengar, biarlah Tuhan boleh menginspirasi lebih dalam sehingga hubungan kami dengan Engkau, dengan sesama, dan dengan diri sendiri boleh makin mendalam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami menyerahkan doa dan segala pelayanan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Prof. Sama-sama. Iya, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Tetap di Talk Soul. So far. Soul good. God bless. Prof, thank you Prof. Sama-sama. Thank you.